Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sarira Maharani dengan NIM 2024-31001, di mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal pengajuan yang telah saya buat, di mana proposal ini berjudul Rancangan Layout Ruangan dan Interface Aplikasi Berbasis Ergonomi untuk Meningkatkan Produktivitas. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama adalah daftar isi. Jadi sebelum masuk ke penjelasan dari materi utama, saya akan menjelaskan daftar isi dari presentasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua perancangan, yang ketiga kelebihan, yang keempat biaya, yang kelima timeline, dan yang terakhir adalah penutupan. Langsung saja kita masuk ke bagian bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Desain ruang kerja dan antarmuka aplikasi yang ergonomis sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, efisien, dan produktif. Proposal ini berfokus pada dua aspek utama. Yang pertama, perancangan ruang kerja berukuran 8 kali 5 meter untuk 8 bekerja, dengan perhatian pada pencahayaan, sirkulasi udara, tata letak meja, furnitur ergonomis, dan jalur pergerakan yang sesuai prinsip ergonomi fisik. Kemudian yang kedua, desain antarmuka aplikasi Honey Store yang mendukung kemudahan input data, proses transaksi, hingga pengiriman barang. Tampilan dirancang intuitif, informatif, dan sesuai prinsip ergonomi digital serta IMK. Keduanya dirancang secara terpadu untuk mendukung aktivitas kerja harian yang optimal, baik secara fisik maupun digital. Kemudian yang kedua adalah rumusan masalah. Bagaimana merancang area kerja berukuran 8 kali 5 meter untuk 8 orang agar sesuai dengan prinsip ergonomi demi kenyamanan dan efisiensi kerja? Bagaimana mengatur elemen-elemen dalam ruang kerja agar memenuhi standar ergonomi yang relevan dengan IMK? Bagaimana merancang antarmuka aplikasi toko Honey Store agar mendukung proses input, pengolahan, dan output data secara langsung dengan memperhatikan ergonomi digital? Yang terakhir adalah bagaimana memastikan desain antarmuka aplikasi dapat memudahkan pengguna, menjelaskan alur kerja, dan meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama adalah merancang ruang kerja berukuran 8 kali 5 meter untuk 8 orang berdasarkan prinsip ergonomi guna menciptakan kenyamanan dan efisiensi kerja. Yang kedua, mengembangkan tata letak ruangan yang meningkatkan produktivitas, mobilitas, dan keamanan pengguna berdasarkan pendekatan ergonomi IMK. Yang ketiga, merancang antarmuka aplikasi Honey Store yang mendukung proses input, pemrosesan, dan output data barang secara langsung dengan alur kerja yang efisien. Yang keempat adalah memastikan antarmuka aplikasi mudah digunakan melalui navigasi sederhana, tampilan jelas, dan respon sistem yang cepat. Selanjutnya, bagian terakhir dari pendahuluan adalah manfaat. Yang pertama, diciptakannya tempat kerja yang nyaman secara fisik dan mental bagi para penggunanya. Yang kedua, meningkatkan produktivitas serta efisiensi kerja dengan pengaturan ruang yang efektif dan terorganisir dengan baik. Yang ketiga, menyediakan antarmuka aplikasi toko yang ramah pengguna, sehingga mudah diakses oleh orang-orang dengan berbagai latar belakang teknis. Yang keempat, memberikan pengalaman pengguna yang positif melalui desain antarmuka yang mematuhi prinsip ergonomis dan interaksi manusia komputer. Yang terakhir adalah menjadi pedoman dalam merancang ruang kerja dan sistem aplikasi toko digital yang berbasis ergonomi untuk proyek-proyek serupa di masa depan. Jadi tadi adalah keempat subbab dari bagian yang pertama yaitu pendahuluan. Selanjutnya kita akan masuk ke bab yang kedua yaitu perancangan. Yang pertama adalah layout ruangan kerja. Ini adalah bagian untuk denah ruangan, jadi ini adalah bagaimana bentuk ataupun tampilan dari ruangan yang sudah saya desain. Yang pertama adalah denah tampak atas ruang kerja. Yang di samping kanan adalah ruangan dari arah depan. Selanjutnya yang gambar di samping kiri adalah ruangan dari arah belakang dan yang di samping kanan adalah tampak samping dari area kerja. Langsung saja saya akan menjelaskan area kerja. Jadi dalam satu ruangan ini ada beberapa area kerja. Yang pertama adalah area kerja utama. Setiap dari 8 unit meja kerja dirancang untuk mendukung kenyamanan dan efisiensi kerja.
di mana area kerja utama ini terdiri dari meja kerja berukuran 120 kali 60 kali 75 cm, ada kursi ergonomis yang ketinggiannya dapat diatur dan juga memiliki roda. Kemudian satu set komputer lengkap dengan keyboard dan mouse di setiap meja. Yang terakhir adalah stop kontak pribadi untuk tiap meja. Yang kedua adalah area bersantai ataupun relaksasi. Area ini dirancang untuk mendukung istirahat singkat dan menciptakan suasana kerja yang lebih nyaman. Area ini terdiri dari sofa berukuran 180 kali 80 cm, dispenser dan juga pot bunga, dan di dalam pot bunga tersebut ada tanaman hijau ditempatkan di sekitar rak untuk menambah kesegaran visual. Jadi di samping area ini terdapat dua rak yang digunakan untuk menyimpan dokumen, berkas, ataupun barang-barang keperluan pekerja. Yang ketiga adalah area pendukung dan coffee station. Area ini menunjang kenyamanan pengguna selama beraktivitas, yang dimana area ini dilengkapi dengan coffee station berukuran 100 kali 50 cm, di mana berisi perlengkapan kopi, cangkir, dan kebutuhan ringan lainnya. Kemudian ada tempat sampah kecil di samping meja untuk coffee station, dan juga ada air purifier atau pembersih udara. Yang keempat adalah elemen pencahayaan dan sirkulasi. Desain ruangan mendukung kenyamanan visual dan mobilitas dengan memperhatikan elemen-elemen berikut. Yang pertama, ada dua jendela besar. Kemudian, 6 lampu LED yang tersusun dalam 3 baris di atas plafon. Kemudian, jalur sirkulasi antar meja dan zona selebar 60-80 cm. Jadi, antara meja kerja 1 dan meja kerja 2 ada jarak sekitar 60-80 cm sehingga memudahkan pergerakan bagi pekerja. Dan terakhir adalah area belakang. Area ini terletak di sisi belakang dari arah pintu masuk. Area ini mendukung fungsi kolaborasi dan juga kenyamanan, yang terdiri dari ada satu buah papan tulis yang menempel di dinding, ada AC 2PK yang terpasang di atas papan tulis, dan juga tanaman hias yang ada di sudut kanan dan juga sudut kiri. Langsung saja kita masuk ke analisis ergonomi ruangan. Ruang kerja berukuran 8 kali 5 meter ini dirancang berdasarkan prinsip ergonomi untuk menciptakan suasana kerja yang nyaman, aman, dan produktif bagi 8 pengguna secara bersamaan. Beberapa aspek utama yang diperhatikan dari ruangan ini adalah tata letak yang optimal. Jarak antara meja 60-80 cm memungkinkan pergerakan tanpa gangguan. Kemudian furnitur ergonomis. Meja yang berukuran 120 kali 60 kali 75 cm dan kursi yang dapat disesuaikan dengan sandaran punggung. Kemudian ada pencahayaan ideal berupa dua jendela besar dan juga 6 lampu LED ukuran 300 sampai 500 lux untuk kenyamanan visual. Kemudian kualitas udara dan juga suhu. Ada AC 2PK, ada juga air purifier atau pembersih udara dan juga ventilasi alami dari jendela ketika dibuka. Kemudian zona relaksasi yaitu ada berupa coffee station, ada juga sofa, dispenser, ada rak sebesar 1,8 meter, dan juga tanaman hijau sebagai elemen pemulih energi. Selanjutnya adalah fasilitas kolaborasi. Papan tulis di belakang untuk diskusi dan juga brainstorming. Yang terakhir adalah aspek visual dan keamanan. Warna yang netral, elemen hijau, dan jalur akses yang tidak terhalang. Dan juga ada stop kontak yang berada di setiap meja kerja. Selanjutnya adalah desain dari interface aplikasi. Jadi ini adalah tampilan antarmuka dari aplikasi yang sudah saya buat, yaitu aplikasi untuk toko Honey Store, di mana interface ini dibagi jadi 3 bagian, yaitu input data barang, transaksi penjualan, serta laporan penjualan yang digabung dengan dashboard real time. Nah, jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu alur interaksi pengguna dengan aplikasi yang sudah saya buat. Yang pertama adalah input data barang. Pengguna melakukan input melalui panel input data barang di sisi kiri layar dengan langkah sebagai berikut. Mengisi data untuk kolom kode barang, nama barang, kategori, satuan, stok awal, harga, dan juga gambar barang. Kemudian pengguna menyimpan data melalui tombol simpan. Mengatur ulang formulir dengan menekan tombol reset. Kemudian, jika stok awal kosong, sistem akan menampilkan notifikasi stok barang habis sebagai umpan balik langsung atau yang lebih dikenal dengan real-time feedback. Alur ini dirancang agar pengguna dapat melakukan input dengan jelas, cepat, dan minim kesalahan. Yang kedua adalah transaksi penjualan. Bagian tengah antarmuka digunakan untuk proses transaksi dengan langkah sebagai berikut. Pengguna mencari produk melalui kolom cari barang. Setelah memilih barang, sistem akan menampilkan nama barang, harga satuan, dan juga kolom jumlah yang diisi secara manual. Kemudian sistem akan menghitung secara otomatis total harga, diskon jika ada, dan total pembayaran.
Selanjutnya, pengguna memilih metode pembayaran dengan metode drop-down. Selanjutnya, pengguna dapat menekan tombol simpan transaksi yang akan menampilkan umpan balik berupa notifikasi transaksi berhasil. Proses ini dibuat untuk mempermudah pengguna melakukan transaksi secara cepat dan akurat. Kemudian, alur yang ketiga adalah untuk laporan penjualan. Terletak di pojok kanan atas antarmuka, fitur laporan penjualan memungkinkan pengguna untuk memilih tanggal menggunakan filter, melihat data laporan berdasarkan tanggal yang dipilih, di mana mencakup tanggal transaksi, nama produk, jumlah terjual, dan total biaya. Total pendapatan ditampilkan secara otomatis. Kemudian, pengguna juga dapat mengekspor laporan ke format PDF ataupun Excel melalui tombol khusus yang sudah disediakan. Kemudian, fitur ini membantu pengguna memantau performa penjualan secara efisien dan terdokumentasi. Yang terakhir adalah alur untuk dashboard real time. Bagian ini menyajikan informasi penting secara langsung dan interaktif untuk membantu pengambilan keputusan yang cepat. Fitur yang ditampilkan meliputi status persediaan terkini. Contohnya, barang A, stok tersisanya itu berapa. Kemudian daftar transaksi terbaru berupa tanggal, produk, dan juga total. Kemudian grafik penjualan harian. Dashboard ini memungkinkan pengguna untuk memantau kondisi toko secara instan tanpa membuka laporan secara manual. Selanjutnya adalah analisis ergonomi interface. Nah, jadi yang pertama adalah analisis interface input data barang. Dapat dilihat pada gambar, terdapat tombol-tombol yang sudah saya kelompokkan atau saya tunjukkan dengan panah. Yang pertama ada tombol input text untuk kode barang dan nama barang, ada menu drop down untuk kategori dan juga satuan, ada input angka untuk bagian harga, button yang primary untuk simpan, kemudian ada read-only field untuk bagian stok awal, upload button untuk bagian upload file, dan juga ada button secondary untuk reset, dan yang terakhir adalah peringatan atau alert. Langsung saja kita masuk ke analisisnya. Antarmuka input data barang dirancang berdasarkan prinsip IMK serta ergonomi digital. Data disusun secara hierarkis dari atas ke bawah dengan label yang jelas, sehingga mudah dipahami oleh pengguna dari berbagai latar belakang. Konsistensi tampilan dan posisi elemen membantu navigasi lebih cepat dan mengurangi beban kognitif. Fitur seperti penguncian kolom stok awal mencegah kesalahan input, sementara notifikasi stok habis memberikan umpan balik secara real-time atau real-time feedback. Kemudian integrasi dengan sistem memungkinkan pengisian otomatis pada beberapa kolom, yang meningkatkan efisiensi dan membuat antarmuka ini lebih praktis serta ramah pengguna. Yang kedua adalah analisis interface transaksi penjualan. Seperti yang tadi sudah saya kelompokkan tombol-tombolnya. Yang pertama ada search input untuk bagian cari barang, ada tabel interaktif untuk tabel, kemudian ada read-only field untuk bagian total, ada button atau primary untuk bagian simpan transaksi, ada input angka untuk bagian jumlah dan juga diskon, kemudian ada read-only field, ada drop down untuk bagian metode pembayaran, dan juga notifikasi visual untuk bagian transaksi berhasil. Langsung saja analisis dari interface transaksi penjualan. Antarmuka transaksi penjualan telah menerapkan prinsip match between system and real world dengan baik. Alur pencarian barang, pengisian jumlah, penerapan diskon, hingga pemilihan metode pembayaran dirancang menyerupai proses nyata, sehingga mudah dipahami. Selanjutnya, feedback visual langsung setelah transaksi membantu mempercepat respons pengguna. Menu drop-down untuk metode pembayaran dan perhitungan otomatis pada total menunjukkan efisiensi serta pencegahan kesalahan. Jika ditambahkan icon atau warna pada tombol, aspek recognizability dan affordance juga akan semakin mendukung pengalaman yang intuitif. Yang terakhir adalah analisis untuk bagian interface laporan penjualan yang tergabung dengan dashboard real time. Yang pertama, sudah ada tombol drop-down untuk filter tanggal, ada tabel data untuk bagian tabel, ada label data untuk status stok barang, kemudian ada juga grafik button. Selanjutnya ada button yaitu untuk ekspor laporan, read-only field untuk pendapatan total, dan juga ada label data untuk bagian transaksi terbaru. Analisis dari interface laporan penjualan ini adalah antarmuka laporan penjualan yang terintegrasi dengan dashboard real-time menunjukkan penerapan prinsip visibility, feedback, dan user control secara efektif. Informasi seperti pendapatan, grafik penjualan, status persediaan, dan transaksi terbaru ditampilkan secara otomatis, sehingga pengguna dapat memantau bisnis tanpa membuka menu yang rumit. Visualisasi data memudahkan pengguna mengenali pola
dan tren penjualan tanpa harus mengingat detail sebelumnya. Fitur ekspor laporan dan akses lintas perangkat memberikan fleksibilitas dalam dokumentasi dan pemantauan. Antarmuka ini mendukung efisiensi dan juga kemudahan penggunaan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bab 3, yaitu kelebihan desain. Yang pertama, bagian 3.1 adalah kelebihan layout ruangan. Berikut adalah beberapa keuntungan dari tata letak ruangan kerja yang sudah dirancang. Yang pertama, penataan ruang yang berfokus pada ergonomi. Yang kedua, meja dan kursi yang ramah ergonomi, area untuk beristirahat dan bersantai, pencahayaan yang ideal, sirkulasi udara dan lingkungan tetap terjaga, dan yang terakhir adalah fasilitas untuk mendukung kerja tim. Ini adalah kelebihan dari layout ruangan kerja yang sudah didesain. Bagian yang kedua, 3.2 adalah kelebihan antarmuka aplikasi. Berikut adalah beberapa kelebihan dari antarmuka dari aplikasi yang sudah dibuat. Yang pertama, proses kerja yang intuitif dan mudah dipahami, implementasi prinsip ergonomi IMK, mengurangi kesalahan dalam input, efisien dan dapat merespon dengan cepat, dashboard real time yang memberikan informasi, kemudahan dalam ekspor dan dokumentasi, serta yang terakhir adalah kemungkinan akses dari berbagai perangkat. Jadi tadi adalah kelebihan dari layout ruangan maupun antarmuka aplikasi yang sudah didesain. Selanjutnya bab keempat adalah pengajuan biaya. Ini adalah total dari biaya yang sudah saya perkirakan untuk layout ruangan maupun interface aplikasi. Yang pertama, biaya pembuatan layout ruangan. Total biaya layout ruangan adalah 176 juta rupiah. Untuk biaya pembuatan interface aplikasi, total biayanya adalah 6 juta rupiah. Sehingga total biaya keseluruhannya adalah 176 juta dari layout ruangan ditambah dengan 6 juta untuk interface aplikasi, sehingga total biaya keseluruhan dari layout ruangan dan interface aplikasi adalah 182 juta rupiah. Kemudian yang kelima adalah timeline dari pengerjaan. Yang pertama adalah timeline pengerjaan dari layout ruangan. Jadi, layout ruangan ini saya kerjakan mulai dari tanggal 11 sampai dengan 18 Juli, mempertimbangkan saya mendesain secara hati-hati dan juga dengan teliti. Pada tanggal 11 sampai 12 Juli, pembuatan sketsa, finalisasi denah, mencari referensi, pemilihan komponen, dan juga penyesuaian desain. Tanggal 13 Juli, pengadaan furnitur, perlengkapan dan penataan komponen ruangan. Pada tanggal 14 sampai 15 Juli, evaluasi kenyamanan ruangan dan perbaikan kecil. Tanggal 16 sampai 17 Juli, penyesuaian tata letak sesuai dengan prinsip ergonomi. Kemudian tanggal 18 Juli, evaluasi akhir dan juga hasil final. Selanjutnya, timeline pengerjaan desain interface aplikasi. Nah, untuk desain interface aplikasi ini sudah saya desain dari tugas sebelumnya yang diberikan pada bulan Juni. Jadi, saya pengerjaannya pada tanggal 4 sampai dengan 6 Juni. Yang pertama, tanggal 4 sampai dengan 5 Juni, saya mendesain antarmuka aplikasi mulai dari input, transaksi, dan juga laporan melalui aplikasi Figma. Pada tanggal 6 Juni, saya menyempurnakan UI, yaitu warna, icon, dan layout dari aplikasi yang sesuai dengan prinsip ergonomi. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian terakhir, bab 6, yaitu penutupan. Yang pertama adalah kesimpulan. Proposal ini mengusulkan desain ruang kerja dan antarmuka aplikasi berbasis prinsip ergonomi dan IMK. Ruang kerja dirancang untuk 8 orang dengan mempertimbangkan kenyamanan, pencahayaan, sirkulasi udara, serta penempatan komponen yang mendukung produktivitas. Sementara itu, antarmuka aplikasi Honey Store dikembangkan dengan fokus pada kemudahan pengguna, alur kerja yang efisien, serta fitur-fitur yang meminimalkan kesalahan. Prinsip visibilitas, umpan balik, kesesuaian dengan dunia nyata, dan pencegahan error telah diterapkan untuk mendukung pengalaman pengguna yang optimal. Kemudian yang terakhir adalah bagian harapan. Melalui proposal ini, diharapkan desain tata letak ruang kerja dan antarmuka aplikasi yang diajukan dapat menjadi pedoman nyata dalam menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung sistem kerja digital yang efektif. Desain ini tidak hanya ditujukan sebagai dokumen akademik, tetapi juga diharapkan bisa diimplementasikan dalam kondisi nyata. Lebih jauh, proposal ini menekankan pentingnya penerapan prinsip ergonomi secara menyeluruh, baik secara fisik maupun digital, dan semoga dapat memberikan manfaat serta menjadi referensi yang berguna bagi banyak pihak. Demikian presentasi dari proposal pengajuan yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kesalahan lainnya. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.